Ya. Lain cerita kalau misalkan terbuka di sini, debu dan segala macam bisa masuk. Artinya ini harus ditutup. Ini ceritanya air hangat. Ini ceritanya kapan cebok. Gak apa-apa, kita bikinkan seperti itu karena nanti kalau pas uji kom itu nanti kamu sendiri yang labelin ini. Karena masing-masing asesi, masing-masing asisten harus tahu kalau itu yang kamu siapin itu adalah kompres hangat dan satu lagi kompres dingin. Terus yang di bawah, oke, sep. Ini bacon, ini apa ya? Tisu. Oh, untuk ngelap ya. Nah, kompres hangat itu biasanya ditujukan untuk apa sih? Kompres hangat ya, kita kompres hangat dulu ya. Kan ada kompres hangat dan kompres dingin. Melancarkan sirkulasi darah, itu mengurangi rasa sakit. Ya, itu kalau misalkan ada dahak ya, susah keluar, itu bisa dibantu dengan kompres hangat. Kalau kompres dingin, kompres dingin ini, kalau kompres hangat itu otomatis air apa dengan air apa? Air panas dengan air dingin. Air panas dengan air dingin, hangat ya, tidak terlalu panas gitu. Kalau air dingin, kompres dingin, kan suhu tubuh. Kan suhu tubuh. Mencegah peradangan meluas, mengurangi pendarahan. Apa? Yang kedua apa? Mencegah peradangan meluas. Tuh, terus mengurangi perdarahan setempat. Ya, terus mengurangi rasa sakit. Mengurangi apa tadi, perdarahan setempat. Contohnya seperti apa? Lebam. Kalau misalkan kamu kejedek nih, gitu, biru, nah itu dikompresnya bisa pakai air dingin. Ya, ini seperti itu. Jadi, tapi air dingin ini air apa? Air es batu. Air keran biasa. Air keran biasa itu air dingin. Karena kalau misalkan ada teori sekarang kalau menurunkan suhu badan tidak boleh pakai air es, katanya harus pakai air hangat supaya penurunannya tidak drastis. Tetapi pada saatnya di lapangan jangan kaget ketika ada yang kejang tuh gitu ya, justru yang cepat itu air es. Bubu udah ngalamin dulu, tiba-tiba ibunya tuh gotong anak umur 5, ini apa itu? 5 atau 6 tahunan lah, diboyong gitu ya. Lagi gini step akibat panas tinggi, panas yang tinggi gitu. Pemberian obat penunda suhunya juga terlambat mungkin. Ini yang ada di otak itu nggak ada tuh, inget sama kompres hangat, yang ada es. Di rumah tuh selalu nyetok es batu, tapi ketika itu yang ada es mambo. Tahu es mambo? Anu seribuan gitu, warna-warni yang kayak gitu, adanya es itu. Ambillah semuanya, taruh di sini, taruh di sini, taruh di selangkangan, sama kompres alkohol, sama buku dulu itu. Tetap datang terus, lagi gitu aja si anak kan gini matanya, udah nggak kepikir panjang, alkohol terus es batu tempel. Nah itu kondisional ya, pada saat kita di lapangan itu berbeda gitu. Tapi kalau misalkan yang anak, kenapa harus kompres hangat itu? Katanya penurunannya tidak drastis. Itu penurunannya tidak drastis. Tapi ya kita sesuai teori ya dengan menggunakan kompres hangat. Jadi jangan nanti ketika kamu di lapangan, nah pakai es atau air dingin gitu. Nah itu tadi yang Bubu bilang, teori dulu dengan teori yang baru sekarang itu berbedanya di situ. Kalau dulu pakai air dingin atau kalau perlu air es untuk yang step kejang ya. Oke, nah ini untuk yang di atas ini adalah persiapan kompres hangat. Kompres hangat tadi kamu sudah tahu. Ini mah persiapan untuk nanti kamu uji kom.
Ya, setiap kali perasat kan nanti bawa apa ini namanya bak instrumen. Bak instrumen terisi handspoon 2 ya untuk setiap tindakan. Alasannya untuk apa? Ketika kamu ini sobek langsung ganti. Itu mah masing-masing asesi ya sudah tahu sendiri. Jadi menyiapkannya 2 handspoon ya. Tujuannya seperti itu. Walaupun di teorinya mah cuma 1. Gitu ya, ceritanya itu teh 1 gitu, tapi kamu bawa cadangan ya. Nah, pinset memang 2 untuk kompres hangat dan kompres dingin, dan pinsetnya itu pinset yang anatomis bukan chirurgis. Kenapa? Biar gampang. Bukan biar gampang. Kalau chirurgis itu yang bagaimana? Yang ada capit. Yang ada capitnya, yang ada giginya. Ketika kamu ambil kasa, kalau ada giginya nyangkut. Oh iya nggak. Tapi kalau ini kan tidak. Nah, masalahnya nanti akan ada meres geningan. Meres nanti gitu ta. Pas giliran mau dipasang ke dikait gitu. Jadi yang kayak di TikTok ya. Paham ya? Paham. Oke. Jadi untuk kasanya bisa kasa steril, bisa kasa bersih. Arti kalau kasa bersih itu steril atau on? On steril, artinya tidak steril ya. Seperti biasa, ini ada barang spotnya di sini. Nah, kalau nanti kamu uji kolom, ya, asisten itu langsung ketika kamu menyiapkan kompres hangat dan kompres dingin itu sudah siap. 1 set naikkan ke atas. Nanti pada saat kompres buri-buri panas, turunkan atau naikkan lagi ke atas. Ini turunkan, ini naikin. Di sini tidak ada nirbakernya, ambil nirbakernya yang itu. Karena nanti nirbakernya kan dibagi-bagi dengan 3 kelompok, 3 bed. Paham ya? Okay. Seperti biasa, ini kasusnya kita kompres hangat dulu ya. Kompres hangat, ceritanya ini terisinya dengan air hangat. Ini tidak perlu dipakai karena kita tidak pakai tadi. Tisu ini hanya beberapa saja. Kalau misalkan tidak ada tisu yang seperti ini, boleh tisu bulu? Boleh. Kalau tidak ada tisu, kalau tidak ada tisu, waslap, kasa pun boleh, anduk kecil. Ya, kalau tidak ada tisu, tisunya habis, waslapnya nggak ada, semuanya ada, kasa boleh. Kan itu mah hanya untuk ngelap nanti pada saat setelah kompres. Pasien, siapa pasien? Cepat tadi apa? Atau yang praktek? Buru-buru pasien. Ada yang bertanya dulu nggak? Ibu, Sakit. kalau misalnya kasa sama pinsetnya itu dalam bak instrumen yang sama. Dalam bak instrumen yang sama. Kalau bak instrumennya kita punya stok banyak, ini bisa terpisah. Handspoon dengan kasa, bak instrumen sendiri. Tetapi biasanya ketika kita praktek ya begini aja. Jadi disatuin kadang-kadang bak instrumennya yang Gede. Ada lagi? Mau nanya, kalau misalnya kan kompres dingin teh untuk menurunkan suhu tubuh. Misalnya kita teh ada itu yang panas anak kecil teh. Terus teh gak ada lap buat ngompresnya. Boleh pakai kasa ngompresnya? boleh pakai kasa. Apa di kasa? Iya. Yang kita siapin ini kan kasa. Kasa ini untuk kompres hangat dan kompres dingin. Itu tadi ceritanya kalau tidak ada kasa gimana? Boleh pakai lap, boleh pakai kaos dalam anak misalkan gitu, boleh. Karena itu mah kita membutuhkan kain gitu. Pak, kalau ini kan kita secara teori. Kalau pada saat praktiknya di lapangan, mah dikobok gitu. Iya. Paham nggak? Ngerti nggak? Nah, jadi bubu ngasih taunya secara teori, nggak secara di lapangan. Iya. Takutnya kamu pemikirannya terkunci, harus ada pinset, harus ada kasa, itu tidak ya. Secara teori harus begini, teori. Tetapi ketika praktiknya nanti kamu di lapangan,
itu disesuaikan. Tapi kalau praktik kamu nanti kalau di rumah sakit gimana, bubuk pasti akan begini. Ngerti gak? Maksudnya bubuk praktik di lapangan itu di masyarakat. Ketika kamu lagi tiduran tuh lagi nonton drakor, tiba-tiba neng punten itu ayam kejang. Jadi lu mesti ke apotek dulu beli kasak. Tiba-tiba ke Bandung beli pinset, ya keburu. Wah salah. Paham nggak? Paham. Jadi ketika seperti itu kita urgent. Pakai yang ada. Itulah kenapa Bubu selalu bilang biasakan kreatif. Karena perawat itu kreatif. Ide-idenya tuh nggak ada nirbeken pakai apa? Keresek atau baskom atau apa? Piring. Nggak jadi masalah. Asal tegel nanti dipakai buat makan. Paham ya? Ada lagi? Cak, ngerti? Ngerti. Ada lagi sebelum kita praktik? Sudah? Oke, Kasem. Ini berlaku untuk semua keluhan yang tadi kamu bacain, ya. Kita yang biasa saja, misalkan menurunkan suhu, berlaku untuk anak dan juga dewasa, ya. Jadi kita yang itu aja yang gampang. Kalau misalkan menurunkan suhu, di mana kita nyimpannya nanti? Di jidat. Dahi gitu loh. Di dahi. Jidat cenah. Sarang gitu. Dahi ya. Dahi di situ. Itu untuk menurunkan suhu. Kita pakai yang menurunkan suhu saja, ya. Tahapannya dari awal seperti biasa, ya. Tidak ada yang terlewati, seperti biasa. Bubu langsung praktek saja ke pasien, oke? Nah, tapi kamu sudah paham urutannya, step-stepnya itu seperti biasa, tidak ada yang terlewati. Bahas lagi, ketika nanti uji kom itu kan nanti namanya teh ya, prasat 1 sampai prasat 20 itu ngebrebet langsung. Jadi kamu nggak ada lapor, masuk, panggil, enggak, langsung tahap 1 apa, tahap 2 apa terus ngebrebet. Jadi kamu ada di sini, ada di ruangan pasien dengan pasien yang sama, tapi dikondisikannya sesuai dengan cerita. Ngerti ya? Tidak ada pamit, hanya ininya saja yang gitu. Ceritanya kamu teh pergi keluar, ganti lagi tindakan gitu, paham? Jadi tidak satu jam. Apa? Tapi nanti perkenalkan diri lagi. Tidak. Langsung aja. Sekali aja. Sekali aja di awal. Komunikasi, perkenalkan diri dulu, kemudian tanya, lalu info konsen. Langsung. Itu udah SOP 1. Apa ya namanya, lupa, TPO atau itu? 1, komunikasi. Yang pertama itu, ingetin Bubu, kalau nggak salah masih ada di sini ininya. Bubu bocorin dulu ya. Paham ya? Oke. Ceritanya nanti yang mau praktek, Bubu aja dulu ya. Tahapannya seperti biasa. Ini ceritanya sudah full, lengkap kamu. Mesti lupa lagi. Apa itu namanya? Masker kamu bawa cadangan 2, ya, cadangan 2. Ini saku itu. Jadi kalau misalkan pun sobek, kalian ada kasus waktu itu. Untungnya pemantapan coplok si itunya, bingung dia. Makanya dari situ Bubu bilang, taruh 1 di situ, di saku, dan Bubu bilang jangan dimasukin ke dalam telinga, gitu aja. Jadi kalau misalkan lepas kamu gampang, ya. Oke. Sudah inform konsen, kemudian kita mau melakukan tindakan apa dulu yang mau Bubu ambil? Zel dan alas, ya. Zel kecil dan alasnya. Selalu menyiapkan apa-apa yang sudah Bubu kasih tahu itu digulung ya, digulung. Taruh aja begini, itu bukan dilipat tapi digulung, karena pada saat nanti pemasangannya kamu tidak perlu, ya. Ceritanya ini di dahi. Kalau di dahi tidak memakai ini juga tidak apa-apa. Paham nggak? Kalau misalkan di daerah tangan pakai ini,
Kalau pakai Bu mau pakai ini bisa, berarti nanti taruh di Bawah Bawah kepala. bawah kepala. Oke, Bu kasih contoh ya. Bu, maaf ya, saya taruh dulu. Ini alasnya. Bang pegangin dulu. Begini. Paham? Tapi biasanya tidak sih. Jadi ini mah kita pakainya untuk yang di bawah saja. Nanti ya. Oke. Kalau misalkan tadi selain menurunkan suhu, apalagi tadi teh? Kompres. Kipasnya nggak terasa. Memperlancar sirkulasi darah. Nah, misalkan itu adanya di tangan. Nanti ya. Bisa di sini, bisa di. Maaf dong. Selalu inform konsen. Adek, tidak. Bu, permisi. Ya. Nah, kemudian dekatin alat. Ini taruh di sini. Kamu kan udah pakai handscoon ya, ceritanya udah pakai handscoon ya. Ambil. Nah, ini kan ada dua cara. Kompres ini air hangat. Ada yang sebelumnya ini dimasukin ke sini, ada yang memang di situ. Nggak jadi masalah. Nah, ini kan air panas ya. Taruh di sini. Ini taruh juga di sini. Apalagi taruh, dekatkan, nggak usah ragu. Kenapa di sini? Kalaupun pasiennya terlalu mepet ke sini, bagaimana? Bu, permisi geser ke sebelah kiri. Ngerti ya? Jadi kamu ngasih tempat untuk menyimpan instrumen ini. Nggak apa-apa, taruh ke sini, didekatkan. Taruh di sini. Ini dibuka. Biar kamu kebayang. Ceritanya ini sudah dipakai ya. Berarti kan tidak ini. Nah, kalau untuk yang daerah tangan, perhatikan. Ini yang agak-agak kalian rada-rada sulit. Ambil pinsetnya. Kebayang ya, ini udah pakai handscoon ya. Ambil pinsetnya, kemudian celupkan. Kamu perlu beberapa lembar. Berapa menit ngompresnya? 15 sampai 20 menit. Kamu tinggal, Tinggal. bisa ditinggal, bisa kamu diam. Sambil kamu observasi si pasiennya. Nah, caranya, misalkan ini di tangan dulu ya, tangan, ambil 2. Caranya begini, ini kan basah, peret. Sekali lagi, ambil, putar. Sudah diperet, baru kamu buka lebar. Nah, itu. Nah, kenapa pakai alas ini? Karena kalau misalkan seperti ini dia akan basah ke bawah. Tapi kalau pakai ini kan ini yang basah. Paham nggak? Paham. Bagaimana dengan di dahi? Ini putar. Kemudian atur dulu. Permisi Bu, tempel di sini. Ngerti? Rafa punten Pak, minta air. Maaf. Itu caranya berlaku untuk kompres hangat dan kompres dingin. Caranya seperti itu. Nah, ini pinset itu karena masih baru ya, jarang dipakai. Tadi ada yang merhatiin nggak Bu, tangannya begini? Itu tuh untuk membuka. Karena ketika lipatannya besar begini, kamu susah bantu dengan ini. Jadi tanganmu itu, jarimu itu dimanfaatkan, gitu ya. Oke.
Ini ada airnya. Mau air hangat atau air dingin, cemplungin. Itu ya. Kemudian caranya ini putar. Kelihatan kan merutnya? Kelihatan. Setelah itu baru kasih tahu ke pasiennya dulu, Bu, permisi ya, saya kompres sekarang. Sama tinggal atur. Adek kulit pasiennya kejepit ya. Bahaya. Udah, itu kamu taruh lagi. Nanti sudah dirasakan dingin apa? Kering. Ambil. Bu, saya ambil ya. Buang. Tong dicelupkan di hadiah. Ya. Nah, ambil lagi yang baru. Salah. Nah, ini kan tadi kasanya teh yang udah pada ngelipet-lipet ya. Kamu atur lipet ya. Iya. Baru tempelkan ludahnya, ditata dia. Paham? Paham. Ke situ lagi. Ini kan ceritanya mau diulangi. Sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau sudah selesai bagaimana, Bu? Udah selesai semua basah toh? Basah. Pasti lidahnya juga basah. Nah, barulah ini manfaatkan tisu. Boleh pakai tisu, boleh pakai alas ini. Kan ini bersih. Lap begitu atau pakai tisu. Setelah itu baru dibereskan semua. Itu untuk kompres hangat dan kompres dingin. Tahapannya sama. Tergantung daerah mana yang akan kita kompres. Kalau kasusnya tahun kemarin, kakakmu itu hangat, di dahi, terus kuli-kuli panas di perut, itunya di tangan kanan gitu, lebam di tangan kiri. Pakai kiri. Kaki kanan, pakai kiri batin. Lupa. Gitu dulu kasusnya. Tapi sekaligus dipakai. Jadi kompres hangat, kompres dingin, kuli-kuli panas, brebet. Jadi nggak satu-satu. Gitu waktu uji kom kemarin. Ya. Ada yang mau coba untuk meresnya dulu? Sok, nyoba hiji-hiji. Semua harus nyoba satu-satu. Ya. Sampai di sini ada yang mau tanyain nggak? Jelas tidak? Jelas ya. Yuk. Kalau merangsang peristaltik usus. Peristaltik, coy. Peristaltik. Peristaltik itu adalah pergerakan daripada usus. Kalau pasien yang anestesi, narkose umum itu adalah bius total, umum itu adalah keseluruhan. Kalau narkose bukan umum, apa namanya, bius total itu keseluruhan. Satu lagi lokal. Kalau bius lokal di tempat itu saja, hanya di tempat itu. Misalkan insisinya di sini ada benjolan, hanya di daerah itu saja narkosenya atau biusnya, tetap anestesinya. Jadi kalau misalkan narkose umum atau anestesi umum atau anestesi total keseluruhan, ketika anestesi total keseluruhan, otomatis semua fungsinya itu diistirahatkan, dia tidak berfungsi. Nah, dengan peristaltik, taruhlah pasiennya operasi apa ya, usus buntu, appendicitis, operasinya adalah appendektomi di daerah perut toh. Ya. Nah, sebelah kanan itu di bawah di sini, besar tidak kecil sayatannya. Tapi misalkan itu memerlukan anestesi umum. Nah, ketika selesai operasi dia akan tertidur betul-betul. Ketika keluar dari kamar operasi, dia memang sudah sadar untuk sekarang.
Kemudian dibawalah ke recovery room dulu. Setelah recovery room 2 jam, kemudian dibawa ke ruang perawatan kembali. Nah, pasien tidak bisa minum dulu. Biasanya katanya yang satu pernah dengar nggak, habis operasi nunggu dulu apa? Kentut atau platus. Kentut itu platus. Nunggu dulu kentut, cenah. Jadi saat itu mah kentutnya mahal. Ditunggu-tunggu. Biasa nama. Teman tuh itu ditunggu-tunggu. Kenapa? Kalau ada tandanya pasien sudah platus, artinya ususnya sudah mulai bekerja kembali, itulah yang disebut dengan peristaltik usus. Artinya fungsi daripada ususnya dia sudah mulai bekerja. Kalau kita lapar nih, kumaha bunina kerasanya Kerubuk. kekerebekan, nah itu. Dan itu biasanya bisa didengar dengan stetoskop. Kalau misalkan, Bu, sudah platus belum? Belum. Bu, sudah kentut belum? Belum, cenah gitu. Ini pasien udah lama kok, masa belum kentut juga, karena memang ada yang begitu. Tapi kita sekarang kan tidak terpaku dengan pasien sudah platus atau belum. Ambil stetoskop, dengerin. Itu nanti terasa. Pelat. Nah, artinya itu sudah ada peristaltik ususnya sudah ada. Nah, pasien tidak langsung dikasih minum 1 gelas, setengah sendok dulu, samet-samet. Kenapa? Takut kalau peristaltik yang barusan hilang, artinya belum terlalu aktif. Tapi kalau udah terus, itu mah udah bagus. Jadi dilangsang dulu minumnya, setengah sendok dulu, setengah jam kemudian setengah sendok lagi, baru nanti dinaikkan lagi 1 sendok sampai akhirnya bisa dengan sedotan. Bisa dipahami ya? Cok, siapa yang mau coba? Caca nanti kesini. Ya. Nah, itu kan agak susah ya karena pinsetnya masih baru. Nah, sebentar Cak. Udah betul gitu, betul pegang. Nah, kan satu puter. Nah, yang sebelah gini, yang sebelah ininya kan masih basah. Ya, kamu begini, lepas yang ini, ambil yang sini. Putar-putar lagi sampai tidak Ngecelan. lucu. Oh iya, tidak netes. Nah, kadang-kadang mikirnya bahasa Indonesia teh. Paham ya? Ya, terus taruh ke sini. Ya, gampang. Saya kompres ya, Bu. Ada itu betul. Paham? Sekarang ambil, taruh lagi di sana. Iya, kayak biasa aja, tapi nyentong ngawil gitu. Ya, betul. Taruh. Bisa? Bisa, Cak? Bisa. Oke, sok.